pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Arif Rahman dengan akhiran 171. Saya Indonesia dalam Maharani dengan akhiran 153. Saya Anasya Banakoida dengan akhiran 148. Saya Sofia Dara Rasma dengan akhiran 135. Saya Dian Kairina Alifa dengan akhiran 157. Saya Ridho Darsa dengan akhiran 192. Landasan pendidikan merupakan suatu kajian yang mendasari dunia pendidikan. Landasan pendidikan itu penting karena pendidikan merupakan dasar perkembangan manusia dan masyarakat tertentu. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib menempuh pendidikan dasar. Menurut Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, landasan pendidikan terdiri dari beberapa macam, antara lain filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang bersumber dari dalam filsafat pendidikan yang menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, hakikat pengetahuan, serta jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini ada 5, yaitu 1. Aliran idealisme. Aliran idealisme adalah hakikat kenyataan yang menjadikan ide sebagai wawasan kejiwaan yang dianggap kebenaran realitas hanyalah bayangan dari ide yang bersifat spiritual dan mental. Aliran ini menekankan bahwa pendidikan sebagai kegiatan intelektual untuk membangun ide-ide yang masih terpendam dengan cara introspeksi dan tanya jawab. Maka dari itu, sebagai lembaga pendidikan, sekolah berfungsi membantu siswa mencari dan menemukan kebenaran, keindahan, dan kehidupan yang luhur. 2. Esensialisme. Esensialisme adalah ajaran pendidikan yang lebih mengutamakan pelajaran teori atau bahan ajar esensial. Yang termasuk dalam pelajaran teori atau bahan ajar esensial adalah penguasaan bahasa termasuk retorika, gramatika, kesusastraan, filsafat, ilmu kealaman, matematika, sejarah, dan seni keindahan. 3. Perennialisme. Perennialisme adalah aliran pendidikan yang mengutamakan bahan ajar konstan atau perennial, yaitu kebenaran, keindahan, dan cinta kepada kebaikan universal. 4. Aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis di bidang pendidikan. Aliran ini memunculkan progresivisme yang menentang pendidikan tradisional. 5. Aliran rekonstruksionisme. Aliran filsafat yang menempatkan lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat. Seseorang tidak hanya belajar pengalaman kemasyarakatan pada masa di sekolah, tapi juga harus dapat memimpin masyarakat ke arah masyarakat baru yang diinginkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mengembangkan suatu ideologi kemasyarakatan yang demokratis. Landasan sosiologis. Dalam proses sosialisasi, setiap individu dituntut untuk belajar tentang berbagai peranan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga nantinya mereka bisa hidup bermasyarakat dan memasyarakatkan. Landasan sosiologis mempelajari berbagai ruang lingkup, antara lain 1. Hubungan pendidikan dengan aspek masyarakat lain yang mempelajari tentang fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dengan sistem kekuasaan lain, memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan, hubungan antar kelas sosial, dan fungsional pendidikan formal yang mencakup hubungan dengan ras, kebudayaan, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. 2. Hubungan kemanusiaan di sekolah, antara lain sifat kebudayaan dalam sekolah yang khusus dan berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah, dan pola interaksi dan struktur masyarakat sekolah. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, antara lain peranan sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa, dan fungsi sekolah dalam sosialisasi anak-anak. 4. Sekolah dalam komunitas mempelajari pola interaksi antara sekolah dalam komunitasnya yang meliputi pelukisan komunitas sekolah seperti tampak dalam pengaruhnya terhadap organisasi sekolah, analisis tentang proses pendidikan seperti tampak pada kaum sosial tak terpelajar,
hubungan antara sekolah dengan komunitasnya dalam fungsi pendidikan, dan faktor-faktor demografi dan ekologi dalam organisasi sekolah. Landasan pertama adalah landasan psikologis. Teman-teman pasti sudah sering ya mendengar kata psikologis. Psikologis ini erat kaitannya dengan pikiran atau fenomena mental atau kejiwaan pada diri manusia. Lalu, apakah psikologis ini penting pada pendidikan? Tentu saja. Di dalam pendidikan, kita tidak akan hanya memperoleh pengetahuan eksak, tapi juga pengetahuan yang berhubungan dengan psikologis, seperti bagaimana cara berpikir yang logis, rasional, bagaimana cara bertingkah laku yang baik, terus metode pembelajaran apa yang cocok digunakan, dan lain sebagainya. Teman-teman pastikan sebelum masuk sekolah menengah atas kan pernah melakukan tes psikologis ya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui di mana posisi kita, seperti berapa IQ kita, lalu kita itu kemampuannya ada di mana, apakah dengan mempelajari pengetahuan alam ataukah mempelajari pengetahuan sosial. Nah, di situ tujuannya kita untuk melakukan tes psikologis itu supaya kita bisa lebih mudah untuk mengelompokkannya. Ya, jadi bayangkan aja semisal kalian itu punya teman sekelas yang sudah menguasai ilmu pengetahuan di kelas 12 ya, padahal kalian masih kelas 10. Ya, tentu saja teman-teman yang lain pasti akan tertinggal, sedangkan si dia ini pasti mendapatkan peringkat yang paling tinggi. Lalu sebagai pengajar sendiri harus tahu ya kondisi psikologis tiap-tiap peserta didiknya, karena kemungkinan kita akan memperlakukan mereka secara berbeda ya menurut kondisi psikologisnya. Karena kan tadi psikologis berkaitan dengan IQ juga. Ya mungkin ada yang kurang mampu atau yang normal atau yang sudah mampu ya. Kita di sini nggak boleh menyamakan mereka kondisi yang mampu, karena yang kurang mampu nanti pasti akan ketinggalan seperti itu. Selanjutnya adalah landasan ilmiah dan teknologi. Teknologi ini merupakan hasil dari perkembangan kebudayaan. Jadi nanti setelah ini itu ada landasan kebudayaan. Tapi kenapa kok dipisahkan? Karena landasan ilmiah dan teknologis ini memiliki dampak yang sangat besar ya, sehingga dipisahkan sendiri. Kita bicara tentang teknologi. Semakin berkembangnya zaman, teknologi juga pasti akan semakin canggih, juga akan semakin berkembang. Dan itu digunakan dalam semua bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk mempermudah jalannya proses pembelajaran dalam pendidikan tersebut. Di zaman sekarang semuanya itu serba teknologi. Di pendidikan juga semuanya serba teknologi. Ya, bahkan kalau ada suatu wilayah pendidikan yang tidak menggunakan teknologi, itu dianggap pendidikannya seakan-akan tertinggal sangat jauh atau bahkan seakan-akan itu gagal gitu. Kita sebagai siswa perlu kesadaran diri untuk menguasai teknologi, dan sebagai pendidik sendiri juga harus mendorong peserta didiknya untuk belajar teknologi. Nah, tapi seperti yang kita tahu kan bahwasanya pemanfaatan teknologi ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Jadi sepertinya kalau dampak itu kan pasti selalu ada dua ya, dalam semua kondisi, semua hal itu pasti memiliki dua dampak. Jadi dampak negatif itu juga nggak bisa dihindari ya. Dan siapa yang patut dipersalahkan kalau misalkan kita itu terkena dampak negatifnya? Ya diri kita sendiri, bukan karena teknologinya ataupun dari pengajarnya atau seseorang yang buat teknologi tersebut, tapi ya lebih ke bercermin diri. Maka dari itu kita harus bijak ya dalam menggunakan teknologi. Mana yang baik, mana yang menguntungkan, dan buang jauh-jauh hal yang membuat kita itu rugi. Yang terakhir adalah landasan kultural atau kebudayaan. Kultur artinya budaya, sehingga kultural artinya kebudayaan. Kebudayaan sendiri itu adalah segala sesuatu hasil ciptaan manusia yang akan mempengaruhi manusia itu sendiri, yang merupakan hasil dari dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Bisa dibaca di PPT ya. Maksudnya itu zaman dan alam itu bagaimana? Ya, seiring berkembangnya zaman, maka kebudayaan juga akan semakin maju, akan semakin berkembang. Dan juga manusia sendiri itu akan semakin berkeinginan untuk membuat atau menghadirkan kebudayaan yang lebih maju dari kebudayaan yang sebelumnya. Berdasarkan kondisi alamnya, dari setiap daerah itu memiliki kebudayaan yang berbeda. Misalkan masyarakat yang tinggal di pegunungan dengan masyarakat yang tinggal di pesisir, ya pastinya kebudayaan mereka berbeda, entah dari mata pencahariannya, cara berpakaiannya, dan lain sebagainya.
Lalu bagaimana hubungan antara kultural atau kebudayaan ini dengan pendidikan? Nah, kebudayaan dan pendidikan ini saling berkaitan satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, contohnya bagi kebudayaan itu kan harus dilestarikan. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan. Maka dari itu kita mendapatkan mata pelajaran seni budaya ya saat sekolah dasar sampai SMA, yang isinya adalah mengenai ya budaya-budaya kita. Tujuannya adalah untuk supaya kita itu nggak lupa dengan budaya kita. Pendidikan itu sejatinya adalah hasil dari kebudayaan. Proses berjalannya pendidikan seperti sistemnya, konsepnya di beberapa daerah, di macam-macam daerah itu mungkin saja berbeda. Kenapa? Karena kebudayaan mereka itu berbeda. Nah, mungkin saja konsep yang sama bisa diterapkan dalam dua daerah, tapi mungkin hasilnya yang berbeda. Konsep yang satu ini cocok dengan kebudayaan yang ini dan akhirnya berhasil, sedangkan konsep yang sama tidak cocok dengan kebudayaan kedua, sehingga ya mungkin hasilnya itu adalah kurang memuaskan. Ngomong-ngomong soal kebudayaan, nah kita tahu ya bahwa kebudayaan itu adalah hasil ciptaan manusia yang akan berpengaruh pada manusia itu sendiri. Contohnya seperti kebudayaan yang ada di Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini, semua hal yang ada di Indonesia saat ini itu sejatinya adalah hasil dari apa yang masyarakat Indonesia lakukan di masa lalu, atau ada bangsa lain yang datang lalu mempengaruhi kita. Nah, pada akhirnya ya itu tetap kita yang melaksanakan, kita yang akan menyebarkannya. Inilah Indonesia. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa Indonesia ini merdeka 77 tahun yang lalu. Dari 77 tahun yang lalu sampai sekarang, Indonesia itu masih ada pada tahap negara berkembang. Ya, kayak kapan majunya? Jadi mungkin teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya, apakah mungkin Indonesia ini dengan kebudayaan yang seperti ini, dengan sifat yang seperti ini akan upgrade menjadi negara yang maju, ataukah tidak akan pernah bisa, atau mungkin bisa tapi prosesnya akan sangat-sangat sulit. Teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya di kolom komentar atau langsung menghubungi kelompok kami ya. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang berikutnya yaitu adalah asas pendidikan. Nah, asas-asas pendidikan atau dasar pendidikan ini adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar atau pusat pikiran, baik pada tataran perencanaan maupun pada tataran penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Di Indonesia khususnya terdapat beberapa asas pendidikan yang menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan pendidikan. Di antaranya adalah asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas yang pertama yaitu adalah asas Tuturi Handayani. Sebagai asas pertama, Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem among perguruan. Dijelaskan bahwa tujuan-tujuan dari asas ini adalah yang pertama yaitu pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat dan paksaan. Yang kedua, pendidikan adalah penggulawentah yang mengandung makna among, momong, dan ngemong. Among sendiri mengandung arti mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup batin menjadi subur dan selamat. Momong mempunyai arti mengamati anak agar dapat tumbuh menurut kodratnya. Ngemong berarti kita harus mengikuti apa yang diusahakan anak sendiri dan memberi bantuan pada saat anak membutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan menciptakan tertib dan damai. Yang keempat adalah pendidikan tidak mujo atau tidak memanjakan anak. Yang terakhir adalah pendidikan menciptakan iklim, berdiri sendiri, dan mengatur dirinya sendiri. Asas yang berikutnya yaitu adalah asas kemandirian dalam belajar. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin diperlukan rasa kemandirian dalam proses pembelajaran tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengurangi campur tangan guru dalam proses pembelajaran, tetapi guru tetap memberikan bantuan apabila
siswa membutuhkan bantuan. Di sini menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator. Belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah. Belajar mandiri diartikan sebagai upaya siswa untuk melakukan kegiatan belajar berdasarkan niatnya untuk menguasai keterampilan tertentu. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang individu untuk proses perkembangan sekaligus letak dasar dari kepribadian anak. Dalam kegiatan interaksi antara orang tua dan anak, orang tua akan menunjukkan sikap dan perlakuan tertentu sebagai perwujudan pendidikan terhadap anaknya. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan tempat di mana terjadinya sosialisasi kedua setelah keluarga. Di era modern ini, sekolah merupakan suatu hal yang wajib karena tuntutan-tuntutan yang diperlukan bagi perkembangan anak. Materi yang diberikan di sekolah berhubungan langsung dengan pengembangan pribadi anak, berisikan nilai moral dan agama, berhubungan langsung dengan pengembangan sains dan teknologi serta pengembangan kecakapan-kecakapan tertentu yang langsung dapat dirasakan dalam pengisian tenaga kerja. Yang ketiga adalah pendidikan masyarakat. Bentuk pendidikan ini menekankan pada pemerolehan pengetahuan dan keterampilan khusus serta praktis yang secara langsung bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, asas-asas pendidikan. Pertama, asas sepanjang hayat, di mana usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Juga, usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru serta tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional. Asas kemandirian. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Dalam pembelajaran mandiri, kontrol secara bertahap bergeser dari guru ke siswa. Siswa bebas memilih dan mengambil keputusan dari pelajaran dan tujuan yang ingin mereka capai, yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai sebuah kompetensi guna mengatasi suatu masalah. Selanjutnya yaitu asas tuturi Handayani. Kaitan penerapan asas tuturi Handayani dapat kita kemukakan dari beberapa keadaan yang dapat kita temui sekarang. Yang pertama, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, peserta didik dapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya. Nah, setelah kita lulus dari SMP, kita bebas mau memilih ke SMK atau SMA. Nah, selanjutnya, peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Nah, ketika kita mendapatkan, karena terdapat siswa yang sangat cerdas, bisa jadi dibiayai oleh pemerintah melalui program kerjanya. Selanjutnya, peserta didik memiliki cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat bertumbuh menjadi manusia yang mandiri. Contohnya saja ada sekolah SLB. Nah, di situ banyak yang kekurangan dan pemerintah mengadakan program itu untuk mengatasi supaya anak yang memiliki cacat bisa mendapatkan pendidikan dengan layak. Untuk selanjutnya, peserta didik daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Nah, mulai sekarang kan banyak kan sudah pendidikan merata dari ke pelosok-pelosok karena adanya program pemerintah. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.